Halo, halo, selamat datang lagi di kelas matematika. Jadi, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab program linier. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, ini adalah materi prasyarat untuk masuk ke bab program linier. Sebenarnya, bagian materi ini sudah kalian peroleh ketika kalian kelas 10 semester 1 gitu. Tapi kita ingat-ingat aja lagi. Jadi di bab ini kalian akan banyak menggambar garis, titik, dan itu akan seru buat kalian yang suka menggambar gitu. Jadi siapin buku peta atau buku kotak-kotak bilangnya, atau milimeter block boleh, atau kalau kalian memang cuma punya buku tulis itu nggak apa-apa, pakai aja. Nanti kalian perlu yang pasti penggaris untuk membuat skalanya biar bagus. Terus kalau kalian suka diwarnai silakan pakai pewarna, karena ini akan sangat menyenangkan gitu kalau kalian suka pakai warna kayak gitu. Tapi kalau nggak mau diwarnain gitu biar berasa kayak hidupnya yang lagi hitam putih juga nggak apa-apa. Oke, jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan untuk dapat mengidentifikasi kuantitas-kuantitas dan hubungan diantaranya dalam masalah kontekstual dan merumuskan program linier dua variabel yang sesuai. Kemudian menggunakan ide-ide matematika untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel, kemudian menafsirkan dan mengevaluasi daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel, mengkomunikasikan proses dan hasil pemecahan masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Ada lumayan banyak yang akan kalian pelajari, intinya tentang program linier. Jadi yang harus kalian tangkap itu kalian harus belajar merumuskan atau memodelkan matematika dari pernyataan yang diberikan. Kemudian nanti kita akan menggambar, kemudian mencari penyelesaiannya, kayak gitu. Wow, banyak ya. Biasanya kendalanya itu adalah di membuat model matematikanya. Nah, sebelum itu kita akan belajar dulu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, jadi ada cerita, ada namanya Yuda. Yuda ini akan membentuk suatu tim bola basket dengan syarat anggotanya berumur antara 18 tahun sampai dengan 22 tahun dan mempunyai tinggi badan lebih dari 165 cm. Nah, ada namanya Andi. Nah, Andi ini dapat menjadi tim bola basket karena dia berumur 20 tahun dan tinggi badannya 170 cm. Kemudian ada juga Rasya. Nah, si Rasya ini tidak dapat menjadi anggota tim bola basket karena berumur 19 tahun, tetapi tinggi badannya hanya 160 cm. Kasihan ya. Nah, terus ada juga namanya Budi. Budi ini tidak dapat menjadi anggota tim bola basket karena umurnya sudah 24 tahun padahal dia mempunyai tinggi 170 cm. Kayak gitu. Nah, siapa nih yang ikut ekstrakurikuler basket? Masih aktif nggak kalian main basket? Nah, syarat menjadi anggota tim basket ini merupakan contoh pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, jadi kalau kita buat gitu permisalan, misalkan X itu adalah tinggi badan dan Y adalah umur, maka syarat anggota tim bola basket dapat ditulis dengan ini jadi suatu sistem pertidaksamaan di mana X itu lebih dari 165 dan Y itu antara 18 sampai dengan 22. Jadi keduanya tidak ada tanda sama dengan. Ini hanya dibaca lebih dari, ini dibacanya tergantung baca dari mana. Nah, penyelesaiannya nih, jadi ini bisa diselesaikan itu dengan mencari himpunan pasangan berurutan X, Y yang memenuhi kedua persamaan. Jadi X dan Y itu harus memenuhi keduanya, kayak gitu.
Oke, sekarang kita bahas dulu pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat PTLDV. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan pertidaksamaan dua variabel dengan pangkat setiap variabelnya bernilai 1. Jadi dia linear. Linear itu kalau digambar berupa garis lurus kayak gitu. Nah, bentuk umumnya itu ada AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jadi ini dibacanya kurang dari sama dengan C. Ini tandanya ini dibaca AX ditambah BY kurang dari C. Ini dia simbol tanda pertidaksamaan untuk kurang dari. Kemudian AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Ini lebih dari sama dengan. Kemudian ini AX plus BY lebih dari C. Oke, jadi ingat bacanya lebih dari sama kurang dari. Jangan lebih besar, jangan lebih kecil. Kayak gitu ya. Bacanya lebih dari kurang dari aja. Kayak gitu. Nah, syaratnya A, B, dan C ini adalah anggota himpunan bilangan real. Jadi dia bisa berupa pecahan, bisa desimal, bisa bilangan bulat, bisa juga per mil. Pokoknya semua angka bisa. Kayak gitu. Itu namanya bilangan real. Sekarang kita akan mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel adalah himpunan pasangan bilangan berurutan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Jadi himpunan penyelesaian PTLDV ini berupa suatu daerah yang dibatasi oleh garis di sistem koordinat kartesius. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau PTLDV ini kalian gambar, dia nanti berupa suatu garis gitu. Nah, cara mencarinya gitu. Ini ada dua metode. Jadi yang pertama, kamu bisa pakai nama metodenya metode uji titik. Nih, misal kamu punya AX plus BY kurang dari sama dengan C. Sekarang, kalian gambar dulu garis AX plus BY sama dengan C dengan menentukan titik potong sumbu X. Jadi kalau titik potong sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kemudian kalau titik potong sumbu Y, X-nya bernilai 0. Nih ganti X-nya, kalau nentuin titik potong sumbu X, ganti Y di sini dengan 0. Jadi kamu peroleh titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu Y, ini ganti X yang di sini dengan 0. Nah, jika tanda pertidaksamaan berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, jadi ini ada tanda garis di kurang dari dan lebih darinya, itu garis pembatasnya nanti digambar penuh atau utuh dia. Nah, kalau tanda pertidaksamaannya berupa kurang dari atau lebih dari saja, maka garis pembatasnya berupa garis putus-putus. Setelah kalian gambar, kalian tinggal uji titik. Nih, ambil sembarang titik. Misalkan X1, Y1 dengan X1, Y1 itu di luar garis AX ditambah BY sama dengan C. Setelah itu, kalian substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Apabila kalian peroleh pertidaksamaannya AX1 ditambah BY1 kurang dari sama dengan C bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Jadi, saya menggunakan daerah bersih. Jadi, kalian arsir daerah yang salah. Biar daerah penyelesaiannya itu bersih. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian apabila pertidaksamaan AX1 ditambah BY1 kurang dari sama dengan C bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Jadi kita arsir tetap daerah yang salah. Nah,
Daerah penyelesaian suatu PLDP juga dapat ditentukan di kanan atau di kiri garis pembatas dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan. Ini dia bisa kalian hafalkan gitu. Tapi kalau di rumah tinggal kebitin buku aja ya. Yang pertama, pastikan koefisien X pada PT-LDV tersebut positif. Kalau belum, kalian kalikan dulu PT-LDV itu dengan negatif 1. Jika koefisien X dari PT-LDV sudah positif, kalian tinggal perhatikan tanda pertidaksamaannya. Jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau kurang dari saja, maka daerah penyelesaiannya di kiri garis pembatas. Kemudian jika tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan atau lebih dari, maka daerah penyelesaiannya di kanan garis pembatas. Oke, ini saya berikan satu contoh. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari 6. Penyelesaiannya, kita akan gambar garis pembatas X plus 3Y sama dengan 6 di bidang koordinat kartesius. Pertama, kita tentukan dulu titik potong sumbu X atau sumbu Y-nya. Oke, jadi ketika X-nya bernilai 0, nih ganti X-nya dengan 0, 0 ditambah 3 kali Y sama dengan 6. Jadi kan kita peroleh 3Y sama dengan 6. Sehingga Y sama dengan 6 per 3. 6 per 3 kan nilainya 2. Jadi titik potong sumbu titik potong sumbu Y-nya adalah 0,2. Selanjutnya kita tentukan titik potong sumbu X-nya. Kita buat Y-nya sama dengan 0. Jadi kita peroleh X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Itu kan diperoleh jadinya X ditambah 0 sama dengan 6. Berarti kan X-nya sama dengan 6. Jadi titik potong sumbu X-nya itu adalah 6,0. Nah, ini titiknya. Ini kan 0,2. Di 2 kan Y-nya nih di sini. Terus ini kan X-nya bernilai 6 di sini tempatnya. Oke, ini kalau 0,2 di sini, 6,0 di sini. Kalau dia bernilai 2,2, letaknya di sini. Bernilai 3,4 di sini. Jadi X-nya 3, Y-nya 4 di sini letaknya. Kayak gitu. Oke, ini 0,2 di sini, 6,0 di sini. Nah, satu lagi, kalau misalkan ketemu hasilnya 0,0 di sini, kalian bebas pilih sembarang titik untuk kalian uji sebagai titik bantu menggambar grafiknya. Jadi kalian bebas tentuin nilai X-nya, nanti substitusi ke sini dapat dah nilai Y-nya. Gitu. Selanjutnya, kalian hubungkan titik-titik yang sudah diperoleh dari tabel titik potong sumbu X atau sumbu Y atau titik bantu. Oke, nih. Dihubungkan, ingat karena tandanya tadi cuma kurang dari, makanya garisnya berupa garis putus-putus. Nih. Dah. Sekarang kita akan menguji titik. Nih, pilih sembarang titik di luar X plus 3Y sama dengan 0 sebagai titik uji. Nah, kita pilih aja, jadi yang paling mudah itu 0,0. Asal dia bukan titik potong sumbu X atau sumbu Y, kalian bisa pilih ujinya sebagai 0,0. Karena itu paling mudah. Oke, kita masukkan nih titik 0,0 ke pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari 6. Dah, ini masukin 0 ditambah 0 lebih dari 6. Kan salah kan? Jadi tadi arsir yang salah karena 0,0 di sini berarti arsir ke daerah sini. Nih. Diwarnain biru. Gitu. Maka daerah penyelesaiannya yang ini. Atau kita bisa pakai cara yang kedua. Nah, perhatiin. Ini kan X plus 3Y lebih dari 6. Nah, kalau dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, daerah penyelesaiannya di kanan garis. Yang di kanan kan yang ini. Nih. Makanya ini daerah penyelesaian. Gitu. Jadi kalian cukup gambar, terus menurut hafalan itu, kalau dia lebih dari berarti di kanan yang ini. Ini kan X-nya sudah positif, jadi tinggal pakai aturannya. Udah selesai. Ini penyelesaiannya. Jadi penyelesaian pertidaksamaan linear ini kalian harus gambar.
kayak gitu. Oke, semangat. Nih, kalian bisa berkreasi pakai warna-warna gitu, atau mau pakai hitam putih juga nggak apa-apa. Oke. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.